Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di perkuliahan saya, Patologi Penelitian Pariwisata ke pertemuan keempat ya. Yang pertemuan ketiga, qadarullah kita juga menggunakan platform YouTube channel saya. Hari ini pun sama ya. Nanti jika diskusi kita coba atur waktu ya. Dan tolong Regi juga membuat semacam yang sudah saya share ya di Google Classroom, semacam tabel gitu ya, kayak kalau di bisnis ada bisnis model canvas ya, kalau di sini kita ada research model canvas ya, dibuatkan saja agar lebih mudah pemetaannya untuk proposal awalnya nanti bisa lebih mudah. Baik, outline-nya memulai rencana penelitian dan proposal. Ini kita akan dijadikan sampai sesi ke-6 ya. Karena saya kira beberapa teori sudah cukup ya untuk dimulai saja gitu ya, untuk action-nya seperti apa. Ya, ini saya ambil dari buku ya. Ini buku research ya. Di sini ada introduction element of the research process. Ya, memilih topiknya ya, short topic, process for topic selection, tujuannya untuk apa sih risetnya gitu ya. Ya, dari topik, yang poin keduanya dari literaturnya. Ya, review di literatur ya, interaction purpose ya, conducting the review, what discipline. Ini semacam memberikan gambaran ya, framework bahwa ada beberapa part ini lebih didetailkan lagi kayak device conceptual framework ya, idea dari itu explore, explain, relationship, identify, list concept ya, define concept, operational concept. Nanti mungkin ini akan lebih gampang diterima atau lebih mudah dicerna di part selanjutnya ya. Kurang lebih ini awalnya seperti itu ya, cara memulainya. Ada banyak ya, sampai di set menentukan strategi yang apa yang cocok ya, selama tadi permasalahan atau topiknya sudah dicari. Oke, ada budgeting juga ya, karena riset juga tidak akan berjalan jika tidak ada support finansial. Ini juga ada timetable ya. Ini mungkin pernah dipelajari ya oleh Regi di mata kuliah Integrated Research di Halal Tourism bersama angkatan sebelumnya. Oke, elemen in the research process. Ya, ini ada elemennya. Kita akan zoom in saja. Semoga terlihat ya, sel topik ini part yang crucial. Ada review literatur, ada device conceptual framework. Ya, ini jadi kalau kita ingin mudah membuat satu riset ya, permasalahan seperti apa, kita coba membuat semacam frameworknya ya, bisa pakai beberapa aplikasi semacam kayak diagram gitu ya. Nah, frameworknya seperti apa nanti lebih mudah ya. Terus decide research question, ini rumusan masalah ya, pertanyaan penelitiannya seperti apa. Dicari juga nanti objek untuk di risetnya, informationnya, requirement, list information requirement. Decide research strategi, ini seperti yang tadi di awal ya. Baik. Next, example of research from different source. Oke, ini ada beberapa yang bisa dijadikan sumber topik ya. Personal interest ya, usually combined with one or more of the next 5 source. Oke. Ya, paling saya rekomendasikan pasti dari literatur ya, tapi bisa juga dari policy, dari manajemen, dari sosial, banyak sih yang bisa diriset ya. Nanti tinggal diarahkan saja ke bidang atau industri atau cakupan dari industri pariwisata itu sendiri ya. Jadi bisa, oke, karena pariwisata multidisiplin ilmu, jadi harusnya banyak yang terkaitannya bisa dijadikan topik riset. Personal interest ya, ini
gambaran. Give rise to a research project in a number of ways. For example, the researcher may be personal involved in a sport or other research activity, may be a member of particular social group based on gender, ethnicity, ethnicity or occupation, or may live in or have visited a particular tourism location and so be personally aware of certain local issue or problem. Oke. Jadi kalau dari ya pengalaman pribadi ya ini juga bisa sih di riset ya, tapi emang harus ada tujuannya gitu ya. Jangan sampai apa ya suka-suka lah gitu ya, enggak juga ya. Dari Mark Twain, The Nation 2005 suggests that personal experience is why into the process of exploring potential topic for research in sport, but clearly it can also apply in other form of leisure and tourism. Oke. Riset literatur ini yang saya rekomendasikan ya, yang baca-baca dari buku, dari jurnal, ya nanti akan menemukan satu ide baru, apa ya, riset yang sama dengan passion tapi juga eh, apa ya, ya tidak disanggah ya, tidak disanggah maksudnya karena fondasinya kuat dari riset literatur. It's the most common source. Oke, ini nggak usah saya baca ya karena durasi juga terbatas ya, jangan sampai nanti ke skip. Oke, ini reason for revisiting theories, proportion, observation from the literature. Oke, ini ada tipe of reasonnya. Ada geographic, sosial, temporal, kontekstual, metodological ya. Theory, position, observation, the history may have been tested on only in one and contrary. Okay. Jadi ini tentang geografis ya, misalkan ada riset jurnal membahas di Amerika dengan teori itu. Ya kita bisa bahas di Indonesia, pasti hasilnya akan berbeda. Begitupun ini ya sosial, may have been established on the basis of experience of one social group only. Ya, dari misalkan dari grup ya, misalkan riset mengenai pengalaman grup tertentu ya berkunjung ke Bandung, pasti grup yang berbeda mungkin dari tempat yang berbeda pasti hasil risetnya akan berbeda. Kini saya next aja ya, tinggal 6 menit ya. A policy or management issue problem ya, nanti mungkin akan ada beberapa part gitu. Oh enggak, 15 ya, masih bisa sih. Policy ya ini jadi suatu kebijakan ya yang ini kayaknya arahnya ke evaluasi ya harusnya. Difference between industry sponsor and academically initiated research in that academically initiated research will often be made public, will generally be presented so as to highlight their more general implication rather than the particular application to the faculty or program being studied. It will be concerned as much with the methodology of the study as with substantive finding. Ya, jadi kalau yang mensponsori ya, ya risetnya, kalau yang pure dari kampus ya, penjelasan seperti ini ya bisa terbuka luas ya, tidak di private ya. Oke, kalau yang industri sponsor research may often not be public. The wider implication of the research might not be. Oke, jadi kalau yang kita riset ilmiah ya dampaknya karena dia terbuka ya, publik, bisa orang lain sititasi dan bisa dipelajari dan bisa dikembangkan. Kalau yang industri mungkin kayak riset internal ya, kayak ada jadi konsultan tapi khusus satu perusahaan saja gitu ya, konsultan bisnis ya tidak bisa dibagikan data-datanya. Purpose of research ya ini ya tujuannya meneliti ya, ada beberapa ya. Ada knowledge for its own sake ya, ini untuk menguji sampai di mana ya pemahaman kita tentang ilmu pengetahuan itu. Ideologically driven ya, konservatif, reformis ya. Tujuannya banyak ya. Ini dibagi-bagi dan feature-nya di sini policy management ya tadi, critical, instrumental ya. Ini yang policy management yang tadi.
Roles of literature in research. Oke, ini ada beberapa aturan. Entire basis of the research, source of idea on topic for research, source of information and research already done by other. Ya, jadi sumber-sumbernya itu ya sumber yang pernah diteliti ya dari orang lain, dan itu bisa diteliti kembali, biasanya ada kelemahan penelitian, itu bisa kita ambil. Source of methodological or theoretical, jadi sumbernya juga dari suatu metodologi atau theoretical ya. Ini dari komparasi, informasi data integral supportive part of research, efficient on refinement of policy intervention meta-analysis. Conducting the review, where possible, attempts should be made to explore not just published research later, but also unpublished and ongoing research. This process is very much hit and miss, knowing what research is ongoing, or knowing of completed but unpublished research. Usually depend on having access to informal network, although some organization produce register on ongoing research project. Oke. Kalau yang ini mengenai reviewnya ya, ada yang bisa direview karena dia public ya, ada yang tidak bisa karena tidak dipublish ya, jadi terbatas penelitiannya. Structure and content of manuscript is typical compass a number of section. Oke. Abstrak, ini dari sini ya, kiri kanan, dari sini kiri kanan bawah ya. Nah, urutannya gitu ya. Abstract, keyword, interaction, method, result, discussion, conclusion. Oke, arahnya ke kanan terus ke bawah. Itu ya, dari sini ke sini. Pakai ini ya, mungkin lebih gampang ini. Dari sini 1 arahnya ya, 2 3 itu ya. Ya mohon maaf kalau kurang bagus nih. Terus ke bawah ya, ini berarti nomor 5. Nah, lanjut lagi ke kanan. Sip. Abstrak ya, ini contoh ya. Statement of, occasion, expression, verb, tense. Ya, nanti bukan dari bahasa Indonesianya ya. What was done to answer. Ini clue-nya untuk membuat sebuah abstrak ya. Dengan bahasa Inggris ya. Present verb tense ya. Past verb tense ya. Finding that answer the question ya. The most important result and evidence. Ini datanya present logical order. The answer to question. Present tense. If useful or where word allow, include 1 or 2 sentence of background information placed at the beginning. Ini ada semacam clue-nya. Ini translation juga ada ya. Ini dipermudah ya sebenarnya. What is known or believed about the topic? What is still unknown or problematic? Ya, ini gap-nya di sini. Finding of relevant study. Okay, past tense, important of the topic. Ini metodologi ya. Clue-nya seperti ini. Discussion juga ada clue-nya. Enak ya, sudah ada ininya, tinggal di ini. Result. 2 function of the section are to report the result ya, perfect tense of the procedure described in the method and the present evidence that is the data in the form of text, table, or figure that support the result. Some journal combine the result and discussion into the one section. Before sitting down to write the first draft, it's important to plan which result are important. Nah, sebelum di resultnya itu kan jadi ada banyak ya hasilnya, mungkin mana yang lebih penting itu ditulis di paragraf yang paling awal. Conclusion, the section should comprise a brief, ya ini singkat ya, statement singkat of the major finding and implication of the study. It's not the function of the section to summarize the study, tapi bukan bagian untuk ya kesimpulan tuh bukan dari summarize ya, intisari, tapi benar-benar apa yang ditemukan gitu, tapi dengan statement yang singkat. Baik, ini sumber referensinya. Jika ada pertanyaan, kita akan diskusi di Google Classroom atau di Telegram. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri dengan ucapan dalam dari Bani subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.